Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepokan Budi Rarjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Tapi ini bohongan. Kenapa? Karena barusan saya sudah ngopi, ini udah habis kopinya. Barusan saya ngopi udah habis. Kopinya yang saya habiskan kopi dari Glik ya. Ini dari Gondola Lembang. Dari Lembang nih, dari Mang Odong. Nah, tuh tinggal habis tuh, tinggal dikit lagi. Kopinya tuh. Sedap banget tuh. Oh, tinggal segitu lagi tuh. Asik kali baunya. Barusan udah ngopi, jadi nanti ngopinya lagi siang atau sore karena saya membatasi diri 2 cup saja kopi atau 2 cup atau 2 mug atau 2 gelas atau pokoknya 2 seduhan sehari gitu ya. Sebetulnya bisa lebih kali ya, tapi ini membatasi diri aja. Nah, ini selamat pagi semuanya, tahun 2025 ini video pertama saya di channel ini di tahun 2025. Yang pertama tentu saja saya berharap kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, rezeki yang banyak, kebahagiaan, dan hal-hal lagi lain yang positif ya di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, itu di tahun 2025. Harapan yang baik ya untuk memulai tahun 2025 dengan baik. Kita tahu ada banyak masalah di tahun 2024. We have a lots of baggages. Ya, ada yang gondeli banyak hal dari tahun 2024. Banyak hal yang tersisa dari tahun 2024. Tapi kita selalu berharap dengan positif. Karena saya memang orangnya positif sih. Kata orang-orang tuh setengah gelas penuh ya. Jadi kalau ada gelas diisi air ya setengah, ini setengah kosong atau setengah penuh. Nah, saya setengah penuh. Milihnya demikian ya, milih yang positif ya. Flip thinking kalau dalam buku gitu ya. Jadi ya saya melihatnya sebagai hal-hal yang positif terus. Tentu saja kita melihat ada banyak hambatan di tahun 2024 ya. Kalau dari Indonesia ini kan kita yang ramai dibahas orang adalah masalah pajak gitu ya. Bahwa tahun 2025 ini pajaknya katanya akan menjadi 12%. Ya, ini pro dan kontra ya. Kalau kita lihat sebelumnya juga dari 10 ke 11 juga banyak pro dan kontra, baik-baik saja tuh ya. Jadi mudah-mudahan 2025 ini dengan 12% kita pun baik-baik saja, kita menemukan jalan keluarnya. Ya, saya paham juga sih pemerintah membutuhkan banyak dana untuk melakukan pembangunan ya. Ya sehingga ya melakukan ini dan itu untuk menjalankan roda ini ya kehidupan di Indonesia ini. Tetapi saya berharap dana yang diterima oleh pemerintah itu digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dikorupsi dan seterusnya ya. Saya sih terima aja ya bahwa kita dipajakin, bahwa saya dipajakin 12% selama penggunaannya dengan benar ya, untuk kemaslahatan kita semua. Yang saya nggak terima itu kalau digunakannya dengan ngaco gitu kan. Nah, hopefully itu ya harapan kita masih banyak orang-orang baik di dalam pemerintahan kita yang menjaga itu ya. Jadi titip ya kepada Bapak dan Ibu yang berada di pemerintahan ya, tolonglah kawal gitu ya. Sehingga kontribusi kami atau hasil jerih payah keringat kami ini juga dimanfaatkan dengan baik ya. Semoga begitu ya. Semoga tahun-tahun depannya lagi bisa turun lagi sih. Tapi itu ya, itu harapan positif. Yang kedua apa ya? Lucu-lucuan dulu ya, lucu-lucuan dulu. Foto apa yang Anda ambil pertama kali di tahun 2025? Saya nature to my true to my nature ya. Ya dasar Budi Rarjo. Yang saya ambil foto adalah box IoT. Kan saya buat ini ya, yang di video sebelumnya kan ya, saya membuat itu ya weather sensor ya bersama teman-teman di sini di Insan Indonesia membuat weather sensor. Weather sensornya ini kebetulan yang kita uji adalah temperatur dan humidity, tapi mungkin kita tambahkan nanti salinitas dan seterusnya. Nah, itu yang saya buatkan boxnya, ditaruh di belakang ya. Tadi pagi tuh wah cerah sekali udaranya, cerah, dan sampai sekarang nih masih ini asik nih udaranya di luar. Harusnya saya nggak nongkrong di depan komputer ini, tapi di luar berjemur ya, atau ngapain lah di luar ya. Saya tadi udah lari lah selama setengah jam di luar. Udah cukup lah ya. Ini masih keringetan, makanya ada kucal nih karena belum mandi. Habis dari lari itu buat kopi, langsung ini buat video ini. Foto yang saya ambil jadi itu foto box
IoT device ya. Kita pasang di itu ya. Oke. Tadi saya geser. Tadinya dia letaknya tuh agak ketutupan sinar matahari, saya geser supaya itunya solar cell-nya langsung kena sinar matahari. Terus saya melihat juga kotaknya itu apakah bagaimana efeknya di dalam itu ya. Tentu saja saya lihat saya monitor humidity ya, kelembapannya langsung turun drastis, jadi kering ya karena kepanasan di situ. Di kotaknya ada bolongan-bolongan tuh sehingga panas bisa keluar harusnya. Terus temperaturnya juga langsung naik 38 tadi ya di boxnya tuh. Ya, jadi saya pengen tahu juga kalau 38 tuh oke nggak ya dalam sebuah alat gitu ya. Nanti alatnya rusak atau enggak ya. Karena ya inilah kita harus ngeliat ya. Ini harus di stress test ya temperatur. Jadi kalau 38 nih masih jalan, 38 derajat Celcius ya. Belum harus ya. Nanti kalau tahu coba bayangin mau ditaruh di atas buoy di laut ya. Berarti panasnya akan sangat panas di sana ya. Begitu ya. Jadi itu kita tes dulu. Dinginnya sih ya kalau di Indonesia nggak ada yang minus ya. Jadi masih oke lah dinginnya nggak. Jadi stress test dingin mungkin kita skip ya untuk di sini. Kalau di luar negeri sana, kalau saya waktu di Kanada tuh ya minus sampai minus 25. Berarti harus di stress test sampai minus 25. Kalau di sini nggak perlu, jadi aman lah alat-alatnya itu. Cuma bedanya di sini kelembaban aja ya, alat-alatnya itu nanti korosif atau enggak. Dan alatnya yang sudah saya cek itu di situ yang menjadi masalah pertama udah ketemu adalah semut. Tempat saya banyak semut, jadi oh iya berarti di dalam alatnya itu nanti harus ada ini ya gimana untuk menghindari semut ya masuk ke dalam alatnya gitu. Sebenarnya ini pengalaman yang kedua. Dulu waktu alat juga yang saya beli ini dulu ya saya beli dari Cina itu mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu ya. Saya taruh di atas toren itu, ya itu masalah pertama semut memang. Jadi itu semut masih menjadi masalah. Oke, itu tadi foto yang pertama. Postingan pertama juga saya adalah to do. Create a folder called 2025 2025. Jadi yang pertama yang saya tuliskan dalam postingan saya di Facebook, di Twitter juga kayaknya, Threads juga, Instagram kayaknya enggak ya. Itu adalah to do list, create a folder called 2025. What other things to do? Jadi begitulah. Ya, yang penting kita kan sehat ya, happy. Itulah ya, menyongsong tahun ini ya harus dengan happy. Itulah yang utamanya. Tapi saya ini udah kehabisan kopi. Jadi ini lagi mikir nih mau buat kopi lagi atau nanti ya. Kalau nggak tahan saya buat kopi juga nih. Tapi yang ini habis, nanti harus mungkin seduhan berikutnya ini yang dari Java Halu nih. Ini tapi udah agak lama ya. Masih bagus sih sampai Juli 2025. Tapi ini kayaknya kalau ini nggak akan bakalan sampai itu udah habis lagi. Jadi stok saya masih banyak kopinya, asik-asik. Kayaknya Pak Budi katanya buat review kopi ya. Menurut saya ide yang menarik. Problemnya adalah saya bukan orang yang jagoan kopi ya. Jadi saya harus belajar dulu nih bagaimana mereview kopi yang baik dan benar. Minggu lalu juga saya ke kedai kopi. Sebetulnya bukan kedai kopi, restoran, tapi kopinya asik-asik tuh. Di Everjoy namanya di Jalan Baureksa, itu di bagian dari sebuah hotel ya. Everjoy itu di Jalan Baureksa. Wah itu kopinya asik-asik tuh. Dia bagi tuh kopinya. Ada yang tier 35 ribuan, tier 1 ya, tier 2 tuh 50 ribuan, tier 3 75 ribuan, tier 4 150 ribuan, dan tier satunya lagi tuh special request 300 ribuan per cangkir. Seru ya. Kayaknya yang 300 ribuan nggak bakalan saya beli kecuali ditraktir. Pak saya traktir Pak. Kalau mau traktir saya tuh gitu. Kopi yang 300 ribuan. Rasanya kayak apa? Soalnya kalau nanti beli sendiri takut nyesel ya. 300 ribu mendingan beliin ini ya, modal buat handphone. Handphone ada yang 300 ribuan ya nggak ada sih. Tapi maksudnya itu nombokin atau nambah-nambahin ya saya. Kalau 300 ribu untuk kopi rasanya kok ya ini ya. Ada ini ya, belum terima ya. Too much ya. 35 ribu kopi masih oke, tapi kalau 300 ribu itu kan 10 kali ngopi. Ini dasar orang frugal ya, jadi itu kebayangnya gitu ya. Jadi karsa boros bisa digunakan ke hal-hal yang lain gitu ya. Kalau 10 kali ngopi itu jadi satu handphone tuh, handphone 3 jutaan. Yang mana ini kayaknya handphone saya ini udah mulai kacanya udah mulai pecah sedikit ya, sentet kata orang Jawa ya. Tapi kata anak saya bukan itu ini aja pelindungnya aja, kaca pelindungnya aja. Tapi saya nggak tahu ya, kalau saya lihat sih kayaknya
mau retak gitu. Jadi karena handphonenya jatuh-jatuh aja. Nah itu dia. Untung ada casingnya ya, casing ini ya, melindungi sedikit banyak. Anyway, ini udah kepagian ya, udah maksudnya kelamaan. Saya masih pengen keluar nih, masih mumpung udaranya asik nih. Ini jam 9.30-an, masih asik, masih pagi. Ya, yang penting sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!